Tapi ternyata Mbak Risma hubungin aku lagi. Mbak Mel, aku ada nih 50 juta, kata dia gitu. Kalau 50 juta mau nggak? Nanti sisanya aku tambahin lagi, ada rezeki. Oh, alhamdulillah, nggak apa-apa Mbak. Kalau ada, alhamdulillah dapat 50 juta. Akhirnya aku bisa untuk beli tiket, untuk cuti, ya kan? Untuk bayar kontrakan dan lain-lain. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini aku bikin video yang kelima di malam ini ya. Alhamdulillah, dan video kali ini video spesial dari aku buat teman-teman. Aku mau cerita pengalaman aku tentang sholawat yang terbaru, yang masih hangat, yang belum ada ceritanya di mana-mana nih. Mau cerita sekarang nih. Udah gak sabar dengerin? Oke, tapi sebelumnya kalau punya testimoni langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Dan kalau kalian belum punya buku aku ini, beli dong buruan ya. Ada 2 buku ini, buku aku dua-duanya. Ini udah bestseller loh. Udah 10 cetakan loh. Masya Allah, udah 16.000 buku di copy. Oh lebih, kan ini mau nyetak, udah nyetak berarti udah sekitar 17.000 buku dia tercetak. Dan ini buku kedua aku, teman-teman. Kalau mau beli langsung aja hubungin admin, ini nomornya, atau teman-teman bisa klik linknya di deskripsi box di bawah ya. Oke, jreng-jreng. Akhirnya aku mau cerita tentang kisah pengalaman aku yang sebenarnya ini tadinya mau aku ceritain sebulan yang lalu. Cuman kata suami aku nanti aja. Kalau benar-benar udah full dapat pertolongan dari Allah baru kita cerita. Oke. Nah, dari mana ceritanya ya? Oke. Jadi teman-teman, adik aku ini kan mau lamaran ya, si Japan tuh, Japan junior. Jadi dia nanya, teh kapan teh lo ke Jakarta, kapan lo cuti teh gitu kan. Aku sama suami bingung karena yang namanya cuti itu kan pakai duit ya, nggak sedikit, 20 juta aja kagak cukup tuh buat cuti teman-teman. Kemudian karena kan naik pesawat, biaya sendiri, kecuali suami dibiayain kantor kalau cuti gitu kan, naik pesawat. Kemudian ya aku nggak bisa janji mau pulang kapan, aku nggak tahu gitu loh. Ya udahlah aku cari waktu terjauh aja, kata dia Januari. Ya udah Januari, Januari aja ya udah. Aku nggak tahu tuh kalau ternyata Desember anak-anak aku libur sekolah ya, karena mikirnya kan duit mulu ya, maksudnya kagak ada duitnya buat liburan, jadi nggak mikir ke situ gitu. Apalagi dibarengin sama aku tuh bakal harus bayar kontrakan lagi. Kontrakan rumah ini 6 bulan tuh 11.500.000 gitu teman-teman ya. Jadi aku harus nabung dong buat bayar kontrakan kan. Nah kemudian taruh bentar, tangan aku gatel. Ini mau dapat rezeki apa mau buang duit nih? Kalau kanan biasanya buang duit, kalau kiri biasanya dapat rezeki. Apa gitu, nggak penting banget. Nah jadi teman-teman akhirnya aku pada saat itu ya udah baca salawat aja gitu ya, baca salawat. Ya udah serahin semuanya sama Allah. Aku cuma yakin pasti ada pertolongan dari Allah. Nah pada saat itu aku baca salawat Fatih. Nanti boleh jadi tambahan buat teman-teman salawat Fatih selain salawat munjiat yang biasa kita baca ya. Selain munjiat dan Jibril, aku iseng baca salawat Fatih teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Enggak banyak, karena pada saat itu aku belum hafal. Aku sambil baca teks, enggak banyak, iseng aja gitu loh. Karena aku sempat lihat testimoni dari salah satu follower yang baca salawat Fatih. Akhirnya aku iseng coba baca salawat Fatih gitu kan, iseng aja sambil olahraga. Itu pun gak nyampe 20 mungkin aku bacanya, tapi ternyata beberapa hari kemudian suami aku dapat rezeki lagi gitu loh. Jadi rezekinya lancar. Bahkan suami aku yang biasanya kalau dapat rezeki di luar dari gaji gitu ya, kayak ada rezeki-rezeki apa gitu ya, dia biasanya nggak suka cerita tuh. Nah ini cerita gitu loh, jadi dia cerita, kayak dari cerita. Masya Allah ya, emang bener-bener salawat Fatih, salawat pembuka ya, jadi kayak bener terbuka gitu loh. Jadi cerita semuanya sama aku gitu kan, sampai apa ini salawat Fatih ya kataku gitu kan. Iya nih salawat Fatih juga nih salah satunya, terusin bacanya jadi lancar banget. Jadi suami aku tuh ada disuruh kantor jual alat berat atau apa gitu ya, disuruh jual.
Kemudian ada yang udah minta tolong dia sama temennya, ini dong cariin pembeli nih, ada yang mau beli nggak nih ini gitu kan. Ya cuman nggak ada, udah 6 bulanan. Nah tiba-tiba pas aku baca salawat Fatih, tiba-tiba itu ada yang mau beli. Tuh lancar, tiba-tiba ada yang mau beli ya. Kalau misalnya ada yang mau beli ya, si temennya suami aku ini kan mau ngasih apa ya, kayak terima kasih lah, nggak banyak tapi ya terima kasih aja gitu loh, udah dikasih info ada yang jual gitu. Jadi nanti si temennya suami aku ini yang ibaratnya apa ya, marketingnya gitu ya, maklar gitu ya, itu kan nanti dia dapat untung atau dapat duit dari si penjualnya. Nah nanti dia pengen bagilah gitu bos, kayak gitulah, kayak gitu-gitu teman-teman ya. Nah cuma sampai di situ pokoknya adalah lancar, semua terbuka, semua dimudahin. Nah situ satu. Kemudian aku sambil munjat lah teman-teman pastinya ya, aku cuman yakin aja Allah akan ngasih jalan buat aku gitu kan. Kemudian tiba-tiba aku buku kan udah jadi cetak nih ya. Kemudian aku pesen kan 100, tadinya pesen 200, ini 100, ini 100. Biasanya kan aku suka termin tuh bayarnya kalau jarak waktu sebulan baru aku bayar gitu kan. Aku nunggu laku dulu gitu kan. Tapi ternyata pada saat itu dari pihak penerbit nggak bisa. Jadi aku kalau mau beli ya beli sesuai aku punya uang berapa gitu kan. Aku hubungin lah suami aku, modalin dong beli buku. Suami aku bilang, ya nanti aja deh kalau dapat THR lah, THR kan masih lama kataku, ini kan butuhnya sekarang, aku bilang gitu kan. Ya udah akhirnya kata suami aku, ya udah coba aja hubungin Barisma. Barisma itu orang yang beli rumah aku di Samarinda, kalian masih inget kan, karena kan Barisma ini beli rumah aku cicil bayarnya kan. Aku paling nggak mau tuh nagih-nagih teman-teman, karena aku tahu Mbak Risma ini mungkin punya uangnya biasanya di bulan-bulan Februari, Maret gitu, atau di bulan-bulan November gitu ya, bukan November, di bulan-bulan Agustus gitu. Aku taunya gitu kan, jadi aku nggak enak. Cuman karena aku ya udahlah iseng aja lah, nurut aja sama suami gitu kan. Akhirnya aku ngomong, udahlah tanya kabar ya Mbak, apa kabar? Ya Mbak, ada apa? Baik, ada apa Mbak? Enggak, kira-kira bulan ini bisa nambahin gak ya? Gitu kan. Aku iseng-iseng berhadiah aja, gak berharap banyak sama Mbak Risma gitu kan. Karena aku tahu kondisi dia juga mau Natalan kan. Akhirnya Mbaknya bilang, Mbak aku gak ada karena mau Natalan, mau pulang kampung dan lain-lain. Oh ya gak apa-apa, udah. Sampai aku bilang sama suamiku, tuh dibalasnya gini, malu-maluin aja, bikin malu aja deh, aku bilang gitu kan. Tapi ternyata Mbak Risma hubungin aku lagi, Mbak Mel, aku ada nih 50 juta, kata dia gitu. Kalau 50 juta mau nggak? Nanti sisanya aku tambahin lagi, ada rezeki. Oh alhamdulillah nggak apa-apa Mbak, kalau ada, alhamdulillah dapat 50 juta. Akhirnya aku bisa untuk beli tiket, untuk cuti, ya kan, untuk bayar kontrakan dan lain-lain. Tuh Masya Allah, tabarakallah. Tuh yang nggak pernah terpikir akan dapat dari mana, tiba-tiba ada jalannya, ya kan. Salawat apa yang aku baca? Aku selain salawat Fatih cuma dikit, gak banyak ya teman-teman ya. Nggak kadang-kadang 100, kadang-kadang kurang dari itu, tapi aku memang baca munjiat. Aku kan cinta banget sama munjiat. Kadang 500, kadang lebih, kadang di bawah 500. Pokoknya tiap hari, tiada hari tanpa salawat munjiat. Yakin dengan pertolongan Allah, dan beneran pertolongan Allah itu datang. Masya Allah, tabarakallah. Aku masih inget banget ya, kemarin tuh aku berdoa ya, ini kan bulan Desember ya, November tuh aku berdoa, ya Allah mudahin ya ada rezeki buat nanti cuti, buat nanti jalan-jalan di sana, buat nanti buat ongkos ke Solo, kan aku mau ke Solo juga teman-teman, karena kan Japan mau lamaran kan. Mudahin ya Allah bisa buat beli hadiah buat ibu guru, karena kan bakal banyak ya aku izin, jadi aku mesti ya seenggaknya aku ngasih tanda mata gitu kan. Mudahin ya Allah supaya di sana hari-harinya ada rezekinya buat nyenengin keluarga, nyenengin orang tua, jalan-jalan. Nanti pulangnya juga ada rezekinya lagi, dan ada juga uang buat bayar kontrakan gitu kan. Dan Masya Allah, tabarakallah, qabul semuanya, beres semuanya teman-teman. The power of sholawat munjiat, sholawat Fatih, sholawat Jibril juga baca, tapi ya memang semuanya nggak banyak gitu loh teman-teman. Intinya aku memang cinta banget munjiat. Kita sama-sama yuk baca munjiat yuk.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ih, cinta banget. Sholawat munjiat, sholawat penyelamat, sholawat yang bikin aku bisa punya 2 buku ini, sholawat yang bikin aku YouTube-nya semakin maju, sholawat yang bikin aku satu persatu hajatnya terwujud. Kisah-kisah sholawat munjiat yang aku baca ada di kedua buku ini, teman-teman. Kalau belum beli, beli dong ya, Masya Allah. Di sini juga ada jenis-jenis sholawat dan ada sholawat munjiat di dalam sini ya, Masya Allah. Secinta itu aku. Ya, jadi kayak nggak bisa aja lepas dari munjiat, teman-teman. Banyak banget dah the power of munjiat. Bahkan aku pun ke teman-teman yang kalau misalnya lagi pada nanya, Mbak ini gimana ya Mbak, baca munjiat 500, baca munjiat 500. Memang tidak ada dalilnya untuk baca salawat 500 kali, nggak ada, teman-teman. Ya, itu berdasarkan pengalaman aku. Pada saat aku baca segitu, satu persatu pertolongan datang, satu persatu keajaiban datang. Maka ketika ada yang nanya sama aku, Mbak, aku gimana ya Mbak? Ada yang nanya, Mbak, aku kehilangan ijazah, udah dicari nggak ketemu. Coba deh kamu baca munjiat 2 hari ketemu ijazahnya. Mbak, aku gini, baca munjiat, kabul doanya. Dan sampai yang masih aku ingat ya, adik aku Desi yang lagi sedih karena dia belum hamil, pernah hamil tapi keguguran. Aku bilang, baca munjiat 500 kali karena dia nggak sanggup 500. Dia bacanya cuma 40-50 setiap habis sholat. Berarti sehari 200-250 sholawat munjiat. Dan Masya Allah di bulan ketiga hamil. Mana pejuang garis 2? Ayo baca munjiat. Mana teman-teman yang punya teman lagi berjuang untuk mendapatkan garis 2, pejuang garis 2, share. Kasih tahu nih kisah ini nih. Share ke temennya. Insya Allah deh bisa menjadi salah satu jalan bisa dapetin garis 2, bisa hamil, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Ayo kita baca sholawat. Tidak harus munjiat, gak harus, terserah. Sholawat kan ada banyak ya, tapi yang paling agung, yang paling bagus Ibrahimiyah. Makanya apapun sholawat yang kita baca, tetap utamakan baca Ibrahimiyah minimal 10 pagi, 10 sore, atau tiap habis sholat 3 kali lah, atau 7 kali lah, atau 10 kali lah, terserah teman-teman ya. Tetap Ibrahimnya jangan ditinggal. Masya Allah teman-teman, kan akhirnya terwujud apa yang menjadi doa aku. Jadi kayak yang kalau udah biasa sholawat tuh kayak ya udah ntar juga ada jalan, ntar juga ada jalan, udah gitu aja, ntar juga ada jalan dari Allah. Udah, kita fokusnya sholawat aja, terus baca sholawat ya. Akhirnya ada jalan beneran kan, bisa cuti. Nah ini aku bikin video kelima. Ya, aku mau bikin video untuk 5 hari ke depan. Besok aku berangkat ke Jakarta. Masya Allah, the power of salawat. Alhamdulillah. Tuh, ya teman-temannya, jadi semangat terus baca salawat. Insya Allah, apa yang menjadi hajat ya teman-teman diijabah. Ya, aku bacanya salawat munjiat. Tiap habis sholat aku baca salawat Jibril ya 100 kali. Kakinya nggak dirubah dulu. Tapi kalau lagi nggak sempat ya nggak gitu ya. Kakinya tetap tahiyat akhir. Kemudian aku baca salawat munjiat. Kadang nyampe 500, kadang bisa di bawah 500. Kemudian aku baca sholawat aku baca sholawat fatihnya gak banyak, paling minim-minim 11 kali setiap hari. Udah gitu doang. Ya, oke teman-teman, sampai di sini ceritanya. Alhamdulillah, akhirnya kalau nanti kalian nonton, aku sedang berlibur ya. Kalau kalian nonton, aku sedang berkumpul bersama keluarga. Alhamdulillah, doain juga teman-teman ya. Semoga aku bisa segera tinggal di Jakarta bersama dengan suami dan anak-anak. Mudah-mudahan, amin. Suami aku bisa dikasih jalan sama Allah, bisa bekerja di Jakarta, bisa pokoknya bisa lebih baik lagi, bisa kumpul dengan keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi nggak ngontrak mulu, sayang duitnya buat kontrak ya, rumahnya kosong diisi sama, ya tau lah kalau rumah kosong diisi sama apaan ya. Oke teman-teman, makasih semuanya, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera dijabah, amin amin ya rabbal alamin. Semangat, doa kalian pasti dijabah, yang penting sabar, yakin, ikhlas, introspeksi diri.
Ya, semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.